Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, seperti biasa di hadapan kita ada sebuah proyektor lagi. Ini termasuk proyektor terbaru dari brand Gujudok ya. Gujudok. Di sini ada singkatannya. Jadi Gujudok itu nggak asal dibikin ya. Mana ya singkatannya kalau nggak salah sih Good Job apa kali ya, saya agak lupa. Yang jelas ini salah satu proyektor dengan spesifikasi di harga yang paling worth it yang kita tahu selama ini ya. Oke, langsung aja, harganya ini sekitar 2,5 juta, tapi dengan spesifikasi yang lumayan mantap. Dia sudah Full HD, ANSI-nya 800, dan juga ini yang paling spesial ya, full shielded optical ya. Jadi dia bebas debu, nggak perlu dibersih-bersihkan karena nggak ada filternya ya. Oke, dari bentukannya seperti ini. Sepintas warnanya itu berpadukan ya antara grey dan juga hitam. Dan di sini ada tulisan 8K video ya. Ini sih agak berlebihan ya. 4K upscaling aja itu udah jarang-jarang di harga sekian, apalagi ini 8K. Oke, kita cek bagian sebelahnya. Karena sudah mendukung LED, dia mampu sanggup sampai berjalan 50 jam ya. Built-in speaker, Android-nya 12, mantap, karena biasanya ada yang 11, bahkan yang 9 ya versinya. Walaupun bukan Android resmi, tapi ya begitulah. AUX ya, ada dual band support ya untuk Wi-Fi-nya, dan juga CPU-nya A5520 nanometer ya. Sudah autofocus juga. Dan di bagian satunya ini sama aja, sama seperti di bagian depan, hanya ada gambar. Satunya lagi, oke, di sini tidak ada sesuatu yang spesial banget ya, dan bisa super screen ya, lebar banget. Full HD tentu ya, seperti yang di awal tadi. Bla 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 bla. Oke, kita cek kelengkapannya dulu. Ada kabel power yang seperti biasa, saya suka dengan konfigurasi seperti ini, tidak ada tambahan adapter lagi ya. Kabel HDMI, oke, nggak usah saya buka. Baut dudukan proyektor ya, untuk tinggi rendahkan proyektornya. Remote yang modelnya seperti ini ya, dan ini sepertinya ya, kalau nggak salah saya lihat itu dia sudah Bluetooth ya, bukan IR lagi. Dan di sini ada tombol mode mouse-nya, oke. Masih ada tombol fokusnya juga di sini, walaupun sudah autofocus, jadi kita masih bisa electric focus dari remote ini. Buku manual yang ini lumayan tebal ya, dan ini terkesannya rapih, nggak asal-asalan bikin buku manualnya. Dan inilah dia desain dari proyektornya sendiri ya. Terlihat cakep, modern, tapi terkesan minimalis juga. Dan ini tidak termasuk proyektor portable ya. Di tangan saya terlihat ini ukurannya cukup besar. Dan yang bikin saya amaze-nya, yang bikin lumayan saya terpukau adalah bobotnya yang lumayan berat. Karena ini tidak seperti proyektor-proyektor pada umumnya ya, LCD ya. Ini kalau di kisaran beratnya sekitar 2,5 sampai 2,6 ya. Dan ini bagian lensanya atau bagian LCD-nya ya, cukup besar juga. Di sini ada brandnya Gujudok 8K. Ini mungkin hanya gimmick ya, jangan terlalu berlebihan. Nanti juga kita akan tes dia sanggup menjalankan sampai berapa ya. Dan yang pasti native-nya ini 1080, dan ini ada sensor-sensornya untuk autofocus, keystone ya. Oke, di bagian atas ini nggak kalah keren ya. Ini bukan cuma tombol, ini adalah touch ya, touch panel, dan ini glossy. Ini bagian belakangnya ada motif garis-garis. Pada bagian samping ya, ini bentukannya seperti ini. Bagian bawah ini ada rongga-rongga untuk ventilasi ya. Pada sisi satunya juga sama, bentukannya minimalis di bagian atasnya ya. Sementara di bawahnya juga ada lubang-lubang ventilasinya. Dan di bagian belakang kita bisa cek ya, kalau di sini sudah cukup lengkap untuk konektivitasnya ya. Di bagian paling kiri ini ada IR-nya. Ada port untuk headphone ya, ataupun speaker eksternal dengan menggunakan AUX, ini bisa. Ada USB 1, USB 2, dan juga HDMI, serta ada port untuk LAN-nya. Oke, dan di bagian bawah ini adalah port untuk powernya. Dan ininya, speakernya dia sudah dual ya, alias stereo di sini, mantap. Sementara di bagian bawah proyektor seperti ini ada lubang-lubang untuk ditaruh di atas ini ya, langit-langit. Ini untuk tripod, dan ini buat ini baut dudukan ini ya, jadi untuk meninggikan dan merendahkan proyektor kita. Oke, ini ada bantalan karetnya lagi di sini. Ini biasanya sih menutup semua ya. Setelah kita buka baru terlihat ada lubang. Kalau ini enggak, ini sudah dipersiapkan, jadi enggak perlu dicopot-copot lagi.
Oke, jadi di sini tidak ada apa namanya filter ya yang harus kita bersihkan karena memang ini sudah full sealed optical ya. Jadi tahan debu, tidak perlu ada perawatan lagi. Baik, secara build quality ya, jujur ini proyektor yang paling bagus ya, build quality-nya menurut saya pribadi di harga under 3 jutaan ya. Bahkan yang harga di atas 3 jutaan aja untuk proyektor LCD tidak ada yang lebih bagus dan lebih terkesan padat gitu dibanding ini. Ini benar-benar mantep banget. Saya boleh acungi jempol dan nilai saya 9 buat proyektor ini ya. Memang ini bahannya dari plastik ya. Tapi ini memang looknya terlihat metal dan terdengar suaranya ini begitu padat. Wajar, beratnya juga 2,6 ya, kurang lebih kalau menurut saya. Dan ini harusnya sih kalau dilihat dari ininya, gambarnya juga akan memuaskan ya. Kita akan coba. Oke, kita coba langsung nyalakan via remote. Oke, langsung menyala ya. Dan ini tombol-tombolnya ikut menyala juga. Oke, ini loadingnya. Kita lihat seberapa cepat bootingnya ya. Dan ini terdengar suara kipasnya. Termasuk agak pelan untuk sebuah LCD proyektor ya. Dan ini sedang autofocus. Oke. Ini keadaan lampu menyala dan terlihat di sini warnanya mantap sekali. Masih terlihat jelas ya, kontrasnya bagus. Ini kita menggunakan layar putih biasa ya, bukan layar yang bagus amat. Oke, dan tampilan homepage-nya ini juga sedikit berbeda dibanding proyektor pada umumnya. Dan kalau kita lihat, ini banyak sekali rekomendasi film-film ya. Di atas ini ada Netflix. Kita coba buka ya. Oke, ada Disney Plus. Oke. Ada Max, ini mungkin HBO ya. Ada YouTube. Oh, YouTube tapi kebanyakan film lagi nih isinya. Oke, ini ada App Store ya. Oh, nih YouTube-nya di sini mungkin ya. Ada My Apps ya. Di sini ada mungkin pengaturan proyektornya, kita akan cek. Oke, ada wallpaper. Oh, di sini bisa atur juga untuk wallpapernya. Ada keystone, kita lewatkan dan kita cek untuk ada settingnya ada apa aja. Oke, ini jelas sangat-sangat worth it di harga 2,5 juta ya. Bisa dibilang ini paling terbaik yang pernah kita review. Ini dari homepage-nya aja terasa mantap, terasa terang sekali. Oke, kita lewatkan saja. Di sini saya lebih mencari apakah gambarnya bisa di-adjust ya, atau bisa dipilih untuk mode gambar maupun suara. Mana ini belum ketemu. Oke, sepertinya nggak ada ya. Dan kalau kita lihat sistem informasinya, ini memorinya atau RAM-nya 2 GB, internalnya 32 GB, mantap. Terasa makanya ini responsif sekali ya, tidak delay. Cuman ya sepertinya tidak ada mode gambar maupun suara. Kita akan coba buka video ya di YouTube tentunya. Oke, baik. Ini hasil dari gambarnya dengan ruangan masih menyala lampu-lampu kita. Ini hasil proyeksinya sekitar 65 in 70 in ini ya. Jaraknya sekitar 2 meter. Dan terlihat detailnya mantap. Native-nya itu benar full HD ya.
Kita cek bagian ininya, menunya. Kalau di iklannya kan 8K ya. Cuman saya agak ragu. Maksimal 1080 aja nih ya. Jangankan 8K, 4K-nya aja enggak, 2K-nya juga enggak ya. Maksimal 1080. Tapi ini belum 60 fps ya, atau mungkin karena videonya. Kita akan coba cek video lain. Oke, ini bisa 60 fps dan itu terlihat di video juga. Jadinya lebih lembut, tidak patah-patah. Oke, kita ubah ke Full HD, resolusi terbaik dari proyektor ini. Jadi 8K itu gimmick ya. Tapi entah ya kalau misalkan pakai HDMI nggak tahu. Cuman menurut saya pribadi sih kayaknya di YouTube aja ini nggak bisa 4K, 8K gitu. Apalagi ya lewat HDMI ya. Ini keadaan lampu terang, jelas sangat memuaskan menurut saya pribadi. Ini bisa dibilang kurang lebih kecerahannya mirip OneBo X5 ya. Yang harganya itu sekarang itu di atas 3 juta, hampir 4 juta ya. Dan ini saya rasa sih lebih worth it dengan kualitas yang kurang lebih sama. Cuma dia lebih ada fitur optical shieldnya itu loh. Jadi dia anti debu. Dipastikan lebih awet, terhindar bintik hitam ya dalam jangka waktu yang lama. Ini kita akan coba matikan ruangan. Oke, terasa lebih tajam lagi, terasa kontrasnya lebih dapat lagi. Oke, kalau untuk kualitas gambar ini saya nggak usah ragu dah. Ini bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman pengen dapat proyektor harga 2 jutaan ya, tepatnya 2,5 ya, 2,5 juta. Ini salah satu rekomendasi. Menurut saya ini yang terbaik saat ini yang pernah kita coba. Oke, kita akan coba langsung aja kualitas audio. Oke, itu tadi sedikit sampel untuk kualitas audionya dan saya rasa ini salah satu yang benar-benar saya rekomendasikan ya buat proyektor di harga 2,5 jutaan. Bukan cuma kualitas gambarnya aja yang tajam, terang, bagus, tapi juga kualitas audionya menurut saya sudah cukup mumpuni ya. Kerasnya dapat ya walaupun bassnya nggak deep banget, cuman untuk karakteristik suaranya dia volume full juga masih aman, nggak sember. Dan juga ini sih saya rasa sih emang bisa disandingkan ya buat teman-teman yang tadinya pengen OneBo X5, ini bisa jadi salah satu pengganti juga dengan harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang nggak akan berbeda jauh saya rasa ya dari kualitas audio dan juga videonya. Cuman yang jadi notice ada sedikit kelemahan dibanding OneBo X5. Dia tidak bisa di-adjust untuk volume, maksud saya untuk audionya dan juga gambarnya, kecuali kalau OneBo itu kan dia bisa diatur-atur gambarnya. Kalau ini yang saya lihat di pengaturan nggak ada ya. Dan juga gimmick 8K-nya itu yang berlebihan. Tapi intinya walaupun ada gimmicknya dari spesifikasi yang didapat dengan harga yang kita keluarkan, ini sangat worth it ya. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oke, ini lampu menyala masih sangat enak dilihat. Wow, mantap.